δεχτείτε να μείνετε εδώ? Συγγνώμη, δεν είμαστε ξένοι. Εννοείται. Εδώ το σπίτι είναι για όλους. Καλύτερο για να φύγουμε, γιατί τώρα να κάτσουμε χωρίς ρεύμα λίγο δύσκολο. Και αριστερά και πίσω είμαι κενός. Εντάξει, και αν κοπεί και το ρεύμα έχω γεννήτρια. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπολογίζω να μην φτάσει εδώ. Παιδιά, δεν το αφήνουμε το άλλο. Για σένα τώρα, δεν ξέρω. Ωραία, Δεν τρομάξει το άλλο. Ya, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melalap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat laut Athena. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah, termasuk Porto Germeno dan Sata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Pemirsa, kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Api melalap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hizbullah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hizbullah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hizbullah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. 4 tentara dari batalion ke-52 brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel.
Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد، وانطلقوا من شارع الالتفاف في المسمى شارع يتسار، مكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية، إلى حي العامري وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى، وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرهم الرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال.